Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini sampailah kita kepada surah 81 dari juz 30 surah At-Takwir. At-Takwir artinya menggulung. Surah ini terdiri dari 29 ayat. Surahnya surah Makkiyah. Ada satu keutamaan dari hadis Imam Tirmidzi, walaupun ini hadisnya gharib. Kata Nabi, man sarrahu ayyang dhura ilayya yaumal qiyamah fal yaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin bertemu dengan aku dalam keadaan bahagia di hari kiamat, maka baca surah idza syamsu kuwirat atau idza sama'u fatarat atau idza sama'u syaqqat. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Ini hadis Imam riwayat Tirmidzi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ayat demi ayat, penting untuk saya sampaikan surah At-Takwir ini surah yang bercerita tentang keadaan alam semesta di saat hari kiamat terjadi. Kalau surah Abasa kemarin, yang diceritakan adalah keadaan manusianya seperti apa. Ketika hari kiamat, keadaan manusia itu bagaimana? Ingin tahu keadaan manusia ada di surah Abasa. Tapi ingin tahu keadaan alam semesta ada di surah At-Takwir. Makanya ayat-ayatnya berbicara tentang bagaimana keadaan alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isinya. Baik, kita akan melihat satu demi satu, sama-sama kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasy syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Idzasy syamsu kuwirat. Kita lihat dari sisi kaidah dulu. Seperti yang sering kita bahas, idza menunjukkan ini satu kejadian yang pasti akan terjadi. Ya, walaupun belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Ada satu kata lagi, satu huruf, bukan idza tapi id. Ada enggak ayat Quran diawali dengan kata id? Bukan idza tapi id. Contohnya apa? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan, wa id qala. Apa bedanya wa id dengan wa idza? Id dengan idza apa bedanya? Kalau idza sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Tapi kalau id itu sudah terjadi. Di ayat yang tadi kita baca, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah Allah sudah bicara kepada malaikat? Sudah. Makanya id itu sudah terjadi, idza belum terjadi, pasti akan terjadi. Idza syamsu kuwirat. Ya, apabila matahari digulung. Kuwirat yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menggunakan fi'lul madhi. Ini fi'lul madhi. Artinya past tense, sudah berlalu, masa lampau. Seharusnya kalau berbicara sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi, harusnya mudhari, betul enggak?
Yang belajar bahasa Arab pasti paham nih. Kalau belum terjadi, lebih pasnya mudhari. Harusnya idza syamsuku dikatakan idza syamsu tatakawwaru. Itu lebih pas. Ya. Tapi kenapa Allah gunakan fi'lul madhi? Orang Arab itu biasa ketika menyebutkan satu peristiwa yang pasti, orang Arab menggunakan fi'lul madhi walaupun itu tujuannya yang akan datang. Jadi ini sebenarnya Pak, Allah ingin memberikan penguatan. Jadi kata-kata idza kemudian bertemu dengan kuwirat, ini maknanya adalah penguatan bahwa kiamat itu nanti pasti akan terjadi. Kenapa Allah harus menguatkan kata-kata ini? Karena Allah sedang berbicara kepada orang-orang yang kufurnya melampaui batas. Ini kufurnya kufur betul ini. Jadi tidak faham-faham, dikasih ayat, dikasih apa contoh-contoh, tapi tidak paham juga, masih kufur. Maka Allah katakan idza syamsuku wirat, ini benar matahari nanti akan digulung dan ini kepastian. Kuwirat digulung itu satu akar kata dengan karo. Karo itu kalau ada sorban Pak, Bapak tahu sorban atau imamah itu digulung sampai menutup kepala, sampai kepalanya itu tidak terlihat lagi. Maksudnya bagian atas, bukan kepala, satu kepala ya. Orang kalau pakai imamah itu kan sudah tidak kelihatan itu, yang botak-botaknya hilang. Ya kan? Yang kribo-kribonya hilang, sudah tertutup. Itulah keadaan matahari. Kuwirat itu maknanya matahari akan digulung sampai nanti cahayanya tidak terlihat lagi, gelap tiba-tiba. Jadi yang digulung itu pancaran cahayanya. Dulu waktu SD gambar matahari itu gimana Pak? Bulat, ada gitu ya. Pernah SD nggak Pak? Subhanallah. Itu kan gambarnya biasanya di mana itu? Muncul matahari di mana? Di antara dua bukit gitu kan? Subhanallah. Terus di bawah bukit ada apa Pak? Nah, itu nggak penting sih sebenarnya ya. Cuman mereview saja saya. Ternyata kita sama Pak. Itu kan matahari ada pancaran. Nah yang digulung pancarannya. Jadi Allah menggulung pancaran cahaya itu, yang hari ini cahaya kita rasakan, sampai nanti cahaya itu tidak ada, tertutup. Itu kata-kata kuwirat. Subhanallah. Itu yang pertama. Jadi kenapa Allah katakan akan digulung? Karena memang akan ditutup cahaya dengan cara Allah menggulungnya. Yang kedua, ini menunjukkan Allah itu hebat Pak. Kita bisa enggak gulung karpet ini? Bisa. Karpet kita gulung, mudah. Sajadah kita gulung, mukena kita gulung. Tapi ibu, bapak bisa enggak gulung mimbar? Ini mimbar gulung Pak. Enggak bisa, mimbar saja enggak bisa. Apalagi suruh gulung matahari. Tapi Allah maha kuasa, Allah maha hebat. Matahari yang kita menatapnya secara langsung saja tidak bisa, akan merusak mata. Tapi Allah menggulungnya. Ini Allah ingin menceritakan tentang kehebatan Allah. Idza syamsuku wirat. Yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Tidak hanya mataharinya digulung, tapi apabila bintang-bintang nanti berjatuhan. Inkadarat sebenarnya maknanya adalah memudar. Inkadaro itu memudar. Lampu, kita kalau beli lampu 100 watt misalnya, lama-lama berkurang dari itu wattnya. Lama-lama berkurang, mungkin berapa tahun ke depan lampunya sudah mulai redup, bisa 5 watt, bisa putus, padam. Itulah gambaran bintang nanti hari kiamat. Bahkan subhanallah, kalau sudah redup jatuh dia. Kenapa? Mataharinya digulung. Lalu bintangnya redup, mati, jatuh. Dan Allah mengatakan di sini bukan hanya satu bintang, tapi an-nujum. Nujum jamak. Ya, nujum jamak. Berarti bintang itu wallahu a'lam berapa banyak jumlahnya. Matahari sendiri itu kan bintang. Ya, yang kita kenal kan bintang itu ya yang ada apa tuh? Rasi-rasi gitu kan. Itu baru beberapa bagian saja Pak. Masih banyak benda-benda langit dan semakin tahun itu semakin bertambah. Ya, itu keadaan bintang. Wa idzan nujumun kadarat. Ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Subhanallah.
Gunung itu Pak makhluk Allah yang paling kokoh di atas muka bumi karena fungsinya untuk menjaga keseimbangan bumi, tapi nanti dihancurkan. Coba kita lihat gunung-gunung sekarang sampai hari ini, ada nggak gunung itu berubah? Bapak pernah ke Jabal Nur, melihat Jabal Nur langsung atau tidak langsung? Apakah Jabal Nur tempat Nabi menerima wahyu pertama itu ada perubahan? Tidak ada perubahan. Dari dulu tempatnya seperti itu, tidak membesar, tidak mengecil, ya hanya sekitarnya saja ada penduduknya sekarang. Dulu mana ada, sepi. Artinya tempat itu tidak berubah. Kenapa? Karena gunung itu kuat, tidak akan termakan oleh cuaca apapun, tidak akan berubah gunung. Bukit Sofa, Bukit Marwah, yang pernah umroh itu sa'i, apa yang berubah di Bukit Sofa dan Marwah? Tidak ada perubahan. Ujungnya tetap batu, di sana juga batu. Walaupun secara tempat mungkin sudah beda fasilitas. Kalau dulu tidak ada AC, tidak ada lantai, sekarang sudah ada. Tapi bukitnya itu tidak berubah. Artinya batu itu kuat. Makhluk Allah yang kuat itulah batu. Sehingga pembakar atau bahan bakar neraka itu apa? Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Bebatuan. Karena batu itu makhluk paling kuat. Dan itulah bahan-bahan gunung itu batu. Tapi nanti batu yang kuat itu, gunung yang kokoh, Allah akan keluarkan dari tempatnya. Seperti tercabut. Dikatakan dalam surah Al-Qari'ah itu, dikatakan al-jibalu kal ihnil mangfus. Gunung itu seperti apa? Dikatakan kapas yang berterbangan. Gunung itu dicabut Pak, lalu bertabrakan, nanti seperti kapas berterbangan. Itulah keadaan hari kiamat nanti. Ngeri sekali. Sudah mataharinya gelap, digulung oleh Allah, cahaya tidak ada. Dalam keadaan gelap kita tidak bisa melihat. Kemudian bintangnya pun akan berjatuhan, menimpa para penduduk bumi yang ada. Sekarang kan kita merasa aman karena langit masih bekerja sesuai dengan instruksinya dari Allah. Ya, Allah membuat langit itu nyaman. Logikanya begini, barang yang bergantung itu akan lebih mudah jatuh daripada barang yang ada di atas nempel begini. Ya, makanya Quran mengatakan fauqa, ya waja'alnakum, atau dikatakan sab'an sidada, waja'alna fauqakum sab'an sidada. Itu an-naba'nya kan. Allah menjadikan di atasmu, tapi Allah gunakan kata-kata fauqa. Fauqa itu enggak nempel, Pak. Ini namanya ala. Al-kubu, gelas, alal maktab, di atas meja. Tapi kalau lampu itu kita katakan bukan alal bilat, bukan di atas lantai, tapi fauqal bilat, di atas lantai karena tidak nempel, namanya fauqa. Understand? Ini ada ala, ada fauqa, itu bedanya. Kalau peci ala atau fauqa, Pak? Ala karena nempel. Kalau THR ala atau fauqa? Fauqa ya, masih melayang itu. Subhanallah. Mau apalagi jauh, fauqa banget itu katanya, subhanallah. Nah, jadi sesuatu yang tidak nempel itu rentan jatuh. Ini lampu ini bisa jatuh enggak? Bisa. Tapi yang nempel itu pasti kuat. Makanya bintang, matahari, itu semua benda-benda langit yang tidak ada pegangan, enggak ada bintang, ada enggak? Bintang ada rantai, ini masih pakai rantai, Pak. Bintang pakai rantai sampai ke Sidratul Muntaha, enggak ada. Makanya ketika nanti sudah berhenti masanya, Allah gulung matahari, tidak ada cahayanya, bintang redup, semua akan jatuh, akan menimpa penduduk bumi. Naudzubillah. Bukan hanya dari atas, tapi dari bawahnya gunung juga sudah tidak bersahabat. Ya, gunung akan tercabut sehingga bumi tidak kuat lagi. Maka kiamat itu bukan bicara kehancuran langit, tapi kehancuran langit dan bumi semuanya. Itulah kiamat. Ya, wa idzal jibalu suyirat. Ayat keempat, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Kata ulama, isyarah atau dikatakan isyar itu unta yang hamil sudah usia 10 bulan dan siap melahirkan, itu namanya isyar. Makanya satu akar kata dengan asyarah. Asyarah berapa? 10 kan? Asyaratun itu 10. Isyar itu satu akar kata dengan 10. Kenapa disebut isyar? Karena ini unta yang hampir melahirkan, sudah di usia 10 bulan. Kenapa Allah sebut
Tiba-tiba Allah bicara unta yang hamil 10 bulan. Awalnya Allah bicara matahari. Coba lihat menariknya Quran, Pak. Surah At-Takwir memberikan satu pelajaran kepada kita supaya hati kita itu berpikir. Dengan sentuhan-sentuhan kalam Allah, Allah menggunakan metode retorika yang luar biasa. Coba, Asyams, matahari. Itu matahari tinggi atau enggak, Pak? Itu paling tinggi itu matahari kan? Setelah itu turun, dari matahari turun bintang. Bintang sama matahari mana lebih tinggi? Matahari kan? Walaupun matahari itu juga bintang. Nah, sehingga Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Coba perhatikan dengan akalmu. Allah melakukan pendekatan nasihat dengan makhluk yang paling tinggi, yang paling jauh menjadi sumber cahaya kehidupan kita. Matahari dulu dipadamkan oleh Allah, diselesaikan tuh. Nanti bintang juga diselesaikan. Makin dekat lagi yang ada di sekitar kita gunung, tapi masih tinggi. Jadi yang paling tinggi di atas dan paling tinggi di bawah. Di bawah itu kan gunung paling tinggi. Allah suruh kita mikir tuh. Nanti sudah bicara dengan yang tinggi, sekarang agak turun nih, yang dekat dengan kita. Maksudnya yang dekat dengan kita itu apa? Nah ini Pak, unta. Karena orang Arab dulu, kata ulama tafsir, orang-orang Arab dulu itu ketika punya unta, punya ternak, lalu ternaknya hamil usia 10 bulan, ini merupakan satu kebanggaan. Ya, Bapak yang punya ternak, kira-kira yang paling ditunggu-tunggu itu ternaknya berkembang kan? Ternaknya melahirkan anak terus lahir lagi. Karena itu harta dunia. Kalau sekarang mungkin bisa dikiaskan kata ulama dengan kendaraan, mobil atau rumah atau bisnis usaha, sama isyar. Itu maknanya secara secara general kata sebagian ulama, harta dunia yang dicintai itu adalah isyar. Jadi kata Allah, ya, yang paling kita cintai ini apa? Harta dunia. Wa idal isyaru uttilat. Mohon maaf, kira-kira kalau Bapak Ibu saya tanya, mana lebih suka dengan keluarga, dengan teman, dengan anak, atau dengan harta dunia yang kita miliki? Orang sekarang akhir zaman, jujur manusia itu akan condong dan cenderung kepada hartanya. Makanya ada nggak orang bunuh-bunuhan, kakak kandung, adik kandung bunuh-bunuhan gara-gara harta? Ada nggak? Maknanya yang lebih dicintai apa? Saudara atau harta? Harta. Ada nggak orang tua memenjarakan anak gara-gara harta warisan? Ada. Jadi manusia itu dikatakan memang condongnya ke sana, Pak. Kata Nabi, likulli ummatin fitnah. Setiap umatku ada fitnahnya. Setiap umat ada fitnahnya. Al fitnatu ummati almal. Dan fitnah umatku itu harta, kata Nabi. Makanya bahasa Arabnya harta itu mal. Mala yamilu, mailan, condong. Jadi kalau ada orang terlalu cinta harta dunia, maka akan condong terus ke dunia itu. Dan memang Allah kasih kita itu. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Ya, dikatakan kita ini memang punya syahwat, punya keinginan dengan perempuan, dengan harta, bahkan emas dan perak. Kita condong ke sana. Makanya kalau sudah berbicara harta, sifat manusia itu adalah selfish, egois, individualis. Itu kalau sudah harta tuh, Pak. Apakah ini hanya terjadi sekarang, akhir zaman? Ternyata enggak. Ternyata kita coba lihat suratul Kahfi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca surah Al-Kahfi, di perjalanannya Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, di ayat terakhir, ketika Nabi Musa dan Khidir sampai ke satu kampung, satu dikatakan qaryah, satu kampung. Di situ ada rumah yang sudah miring, hampir rubuh, itu kan kisahnya. Tapi yang jadi masalah, ini rumah harus direnovasi, harus ditegakkan lagi karena punya anak yatim. Cuman Nabi Musa protes. Kenapa Nabi Musa protes? Karena kampung ini Pak orang pelit. Nabi Musa datang dengan Khidir meminta makan, istat'ama, diminta makan, nggak dikasih. Istashroba, minta minum, nggak dikasih. Kok mau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bahkan tidak satu rumah, semua rumah didatangi tidak mau memberikannya, tapi kok suruh bangunan rumah yang hampir roboh. Maka kata para ulama, surah Al-Kahfi ini potret kehidupan akhir zaman. Orang tuh akan seperti
di kampung yang didatangi Musa dan Khidir, individualis, egois. Bahkan di situ ada 2 anak yatim yang rumahnya hampir roboh dan diurus kan. Dan ternyata akhir zaman ini Pak, sekarang kita berada di fase orang itu sudah mulai individualis, egois. Coba Bapak Ibu merasa atau enggak zaman sekarang tuh orang sudah egois? Orang kalau ada yang dirampok misalnya, ada dibegal, yang dilakukan orang apa? Berani nolong atau enggak sekarang? Enggak berani Pak. Ya kenapa? Karena hukum juga yang membuat manusia begini. Ini kalau ada orang seandainya dia membunuh begal, membunuh rampok, yang dihukum siapa tuh? Yang bunuh. Padahal dalam agama enggak begitu. Dalam agama kata Nabi, ini ada di kitab Riyadhus Shalihin bab niat. Kata Nabi, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Tapi ini bukan orang yang memang dia ini dalam konteks melindungi diri, bukan itu. Kalau kita mau dirampok, kita mau didolimi orang, kita membela diri dan membunuh orang itu, ini tidak termasuk hadis ini. Agama saja membolehkan, namanya difa'un nafas. Apa difa'un nafas? Membela diri. Makanya ada ilmu bela diri itu. Tapi sekarang tuh zaman egois. Sehingga apa? Semuanya serba sendiri. Sekarang kanan kiri duduk bareng, nggak ngobrol Pak, ya kan? Handphone. Bahkan di kereta, di kendaraan umum ada orang yang pura-pura tidur ketika ada orang tua yang memang dia capek berdiri. Ada nggak orang begitu? Ada, karena dia juga capek. Ada yang pura-pura hamil, nggak tahu konten atau apa, ya supaya dapat tempat duduk. Ada yang pura-pura sudah lahiran, nah itu repot juga itu. Subhanallah. Dan Quran sudah mengingatkan, inilah pendusta agama itu. Inilah orang-orang yang sholatnya wawailul lil musallin. Apa cirinya? Wa yamnaunal ma'una, mau nolong orang. La haula wala quwata illa billah. Bahkan di perkotaan, rumah yang besar-besar itu Pak, rumah-rumah mewah, itu bertetangga atau enggak? Enggak kan? Ya enggak ada bertetangga, itu enggak tahu tetangganya mati di dalam, tetangganya mungkin keracunan, enggak tahu. Kenapa? Individualis. Inilah zamannya. Dan ini potret seperti ini pernah diceritakan di zaman Nabi Musa ketika datang ke satu kampung bersama Khidir. Subhanallah. Jadi kalau kita ngaji Quran tuh kita tahu, oh benar ya, ini akhir zaman sudah. Dan nanti makin mendekati akhir zaman, makin tidak ada yang peduli lagi tuh kepada orang miskin, fakir miskin, yatim, semua makin cuek, makin egois. Subhanallah. Inilah dikatakan wa idzal isyaru utilat. Orang itu dia berlomba-lomba mencintai apa yang dimilikinya, hartanya, padahal kata Allah, lihat, utilat. Nah, di hari kiamat nanti apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, semuanya utilat, semuanya akan ditinggalkan. Utilat itu tidak diurus. Utilat itu ditinggalkan. Kalau ada satu negeri, ada peperangan di situ, ya di Palestina misalnya, di Gaza, ada tertinggal satu sumur. Tapi karena sudah bekas peperangan, sumur tidak ada manfaatnya, ditinggal. Itu namanya bi'run mu'attalun, sumur yang ditinggalkan. Itu utilat itu. Bahasa Arabnya emas itu apa Pak? Zahab. Bahasa Arabnya emas itu zahab. Makanya kalau bahasa Arabnya emas, zahab. Ya. Ternyata satu akar kata dengan pergi. Pergi itu bahasa Arabnya zahabayat habu, pergi. Apa artinya? Anda punya emas, wahai para wanita, sebanyak apapun nanti Anda akan pergi meninggalkan emas itu. Ataupun emas yang akan meninggalkan Anda. Subhanallah, ternyata satu akar kata itu perhiasan dengan kata kerja pergi. Bahkan dunia, atau dikatakan bukan dunia, harta, mal. Mal itu satu akar kata dengan miring tadi, condong. Ya, sehingga orang yang cinta dunia, cinta harta, hidupnya condong terus ke dunia. Kalau tidak segera move on, tidak segera hijrah. Subhanallah. Ayat kelima, wa idzal uhusyu khusyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ini menarik Pak. Wuhush itu binatang buas. Jadi Allah ingin mendekatkan kita kepada yang lebih dekat. Yang pertama dari matahari jauh, bintang jauh, gunung
dekat tapi tinggi. Kemudian binatang ada di sekitar kita, dan sekarang lebih dekat lagi. Wuhush, ya, binatang buas. Subhanallah. Kenapa disebut dengan binatang liar itu husyirat, dikumpulkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba mundur ke surah Abasa kemarin. Ini yang menarik Pak, kata ulama tafsir. Di surah Abasa, gambaran manusia itu ketika hari kiamat bercerai-berai. Betul enggak? Kemarin kita bahas. Fa'idha ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu kan manusia ketika kiamat bercerai-berai, tapi binatang ketika kiamat berkumpul, Pak. Allah membalikan fakta yang ada. Faktanya, kalau saya boleh tanya, faktanya manusia itu sukanya kumpul atau berpisah? Kumpul. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang sukanya kumpul dan mengumpulkan, itu manusia. Makanya suka kumpulin tuh kan, baju-baju udah jelek dikumpulin aja. Giliran mau disedekahkan jadi bagus. Betul enggak? Itu yang namanya, mohon maaf, ada orang yang suka ngumpul-ngumpulin barang itu kan, lalu dijual. Ada kan? Oh, manusia suka kumpul-kumpulin, Pak. Ya, pokoknya barang enggak terpakai kumpulin. Itu manusia. Dikatakan makhluk sosial. Dulu waktu Covid pandemi susah betul disuruh pisah, Pak. Social distancing susah enggak? Susah. Memang kita ini fitrahnya ngumpul, enggak bisa. Subhanallah. Tapi ketika kiamat, kok kita ini fitrahnya keluar, ya, dari fitrah kita maunya bercerai-berai. Tapi menariknya binatang itu sebenarnya sukanya ngapain? Pisah. Binatang itu enggak ada. Pernah dengar enggak singa ngobrol sama kodok? Enggak ada. Ya. Ya, kalau ada binatang yang lebih hebat akan memangsa binatang yang lemah. Itu kan komunitas binatang tuh begitu. Dunia fauna tuh begitu. Tapi ini menarik, kenapa Allah kumpulkan? Bahkan ketika ada bencana, gunung. Bapak kalau lihat gunung meletus, itu yang namanya binatang bisa kumpul, Pak. Itu ular sama kodok, itu bisa jalan bareng, ya. Dan saking paniknya itu kodok bisa melata, ular bisa loncat, Pak. Ketuker itu. Tiba-tiba cangcorang lewat. Salah weh, subhanallah. Tapi yang menarik ujungnya, Allah mengatakan dikumpulkan dalam keadaan husyirat. Husyirat itu perkumpulan yang disebabkan karena keterpaksaan, itu husyirat. Beda dengan jamaah. Kalau jamaah itu kumpulnya karena kenyamanan. Makanya hari Jumat, hari di mana orang berkumpul untuk sholat Jumat, itu kan tidak ada paksaan, nyaman sholat, ya kan? Apalagi dapat makan siang ba'da sholatnya. Ada jam'iyatu Nahdlatul Ulama, perkumpulan Nahdlatul Ulama, itu tidak ada paksaan. Yang mau kumpul silakan, tidak ada apa-apa. Tapi kalau dikatakan husyirat, itu adalah perkumpulan yang penuh dengan paksaan. Makanya tempatnya disebutnya bukan majma, tapi mahsyar. Nah, mahsyar itu ismul makan, nama tempat dari husyirat. Itu nama tempatnya mahsyar, sehingga dikumpulkan manusia dalam keadaan terpaksa karena tidak ada tempat lagi. Di mana lagi kumpulnya kalau bukan di mahsyar? Dalam keadaan gimana? Tidak terpaksa, Pak. Kaki saling menginjak, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan berdesak-desakan. Kita sudah bahas, ada yang tenggelam dengan keringatnya, lutut mata kakinya lututnya sampai tenggelam berenang dengan keringatnya. Semua terpaksa. Husyirat. Wa idzal, dikatakan wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita nih ayat ini, Pak. Coba lihat manusia yang dulunya mengaku saling berkumpul, bertetangga, berteman, akrab. Nanti di akhirat tuh, kiamat tuh kamu akan terpisah-pisah, egois. Sementara binatang yang gak punya akal, yang dulu terpisah, bercerai, nanti akan kumpul. Itu Allah sangat maha kuasa membalikan fakta yang ada. Subhanallah. Ayat ke-7, ke-6. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Ini ulama tidak banyak membahas, wallahu alam. Lautan dipanaskan itu seperti apa? Karena lautan itu air, Pak. Ya, bagaimana? Dan Allah mengatakan bihar. Bihar itu jamak tapi menyeluruh, itu bihar. Kalau hanya sebagian itu namanya abkhur. Ya.
Kalau hanya sebagian, bahasa Arabnya abkhur. Kalau seluruhnya biharun. Mana luas, daratan atau lautan? Lautan lebih luas. Bayangkan, bumi mahsyarnya sudah begitu panas, lalu lautan itu nanti Allah panaskan. Wallahu alam seperti apa. Ada ulama yang berpendapat ya, itu neraka itu yang nanti dari pusat lautan itu. Makanya ada kita cerita kemarin tentang jahanam itu, apa? Di antara jahanam itu siksanya air yang mendidih. Ada kan? Hamim. Nah, ada ulama yang mengatakan itu gambaran air mendidih itu ya lautan yang dipanaskan itu. Wallahu a'lam. Wa idzal biharu sujirat. Kita ini hanya mengimani, Pak. Jadi enggak ada apa ya? Kalau dikatakan kalau kita enggak tahu maksud dipanaskan itu bagaimana juga enggak rugi, ya. Enggak ada untung juga, enggak ada rugi juga. Yang penting kita punya iman dan kita meyakini ini. Ini pasti akan terjadi. Wa idzal biharu sujirat. Ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Subhanallah. Apabila roh-roh dipertemukan. Ini ada yang mengatakan bukan roh tapi nufus. Nufus itu memang roh, jiwa. Nufus itu semua. Kalau sebagian anfus. Nah, sama kayak tadi. Kalau semua laut namanya bihar. Kalau sebagian abkhur. Kalau jiwa sebagian walaupun jamak tapi sebagian anfus. Kalau semuanya nufus. Faham enggak? Nyambung ya? Nah, ini sekalian belajar bahasa Arabnya ya. Jadi nanti enggak bingung, di Quran kok ada anfus. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, itu kan? Nah, apa bedanya nih anfus sama nufus? Sama jamaknya tapi bedanya kalau nufus itu keseluruhan. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan. Nufus itu jiwa-jiwa, zuwijat kata ulama, zuwijat itu jumhur ulama mengatakan seperti orang dipersatukan dalam pernikahan. Ya kan? Kalau nikah itu kan zawajtuka, ankahtuka, wa zawajtuka, itu kan? Dipasangkan. Sehingga maknanya di sini adalah nanti akan ada masanya di hari kiamat itu Allah akan mempertemukan jiwa dengan jiwa. Maksudnya kelompok naudzubillah yang jiwa pezina akan kumpul dengan pezina. Yang jiwanya jiwa peminum khamr akan kumpul dengan peminum khamr. Yang jiwanya tukang tipu akan kumpul dengan tukang tipu. Ini maknanya adalah dikelompokkan dengan kelompok-kelompoknya. Dan ini hanya ada di akhirat. Di dunia enggak bisa, Pak. Kita di dunia ini mohon maaf, satu rumah, mungkin enggak? Satu rumah itu ada ahli neraka, ada ahli surga. Mungkinlah. Mungkin enggak satu kantor, satu gedung. Satu gedung itu mungkin enggak ada yang ahli neraka, ahli surga, mungkin yang lantai atas orang-orang soleh ahli tahajud, yang lantai bawah mungkin ahli maksiat. Ada enggak? Ada. Di dunia ini kita enggak bisa untuk mengkelompok-kelompokkan karena memang bukan tempatnya. Tapi nanti di akhirat itu akan dipisahkan oleh Allah. Ya, dikatakan nufusu zuwijat. Walaupun ada ulama sebagian mengatakan ruh yang dipertemukan dengan jiwanya. Makanya enggak ada istilahnya roh itu gentayangan. Masuk ke boneka gitu kan? Masuk kemana enggak ada. Kenapa? Karena ruh dalam genggaman Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu dalam genggaman Allah. Kenapa rajiun? Karena enggak balik. Kalau nusyur itu balik. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah mengembalikan ruhku, ya, menghidupkan aku dari kematianku dan mengembalikan ruhku, atau kepadanya aku kembali. Maksudnya kembali itu karena ruhnya dikembalikan oleh Allah. Makanya jangan salah, Pak, baca doa mau tidur. Baca doa bangun tidur jangan salah. Kalau doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi rajiun, enggak balik tuh. Ya. Itu beda rojiun dan nusur itu begitu. Makanya Allah yang mengembalikan ruh, nggak bisa ruh dipinjam, ya Rabb pinjam ruh dong, masuk kemana? Ke boneka. Itu enggak, itu jin kafir, ya. Jadi jangan percaya, Pak. Ya, ini dikatakan wa idzan nufusu zuwijat. Ayat 8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Subhanallah, ini menarik kata para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah bertanya kepada bayinya? Sebenarnya kalau saya hakim nih, saya seorang hakim. Ketika ada kasus seorang bapak, seorang ibu atau orang tua membunuh anaknya, yang ditanya siapa sama hakim?
Anak atau orang tuanya? Orang tuanya kan. Ibu, bapak, kenapa kamu bunuh anaknya? Tapi ayat ini kok aneh, ya, seolah-olah Allah kok bertanya kepada yang dibunuh, yang sudah dikubur, bayi-bayi perempuan itu. Kata ulama tafsir, Pak, maknanya Allah ingin memberikan penghinaan kepada kedua orang tuanya ini. Jadi tidak ditanya, Pak, sama Allah. Kita kesinggung nggak? Kita lagi duduk sama anak, ya, ada anak kita yang ditanya anaknya, Pak, bapaknya tidak ditanya, tersinggung nggak itu? Ya, kata Allah, seolah-olah kata Allah, nggak ada lagi pertanyaan untuk kamu, nggak penting nanya kamu, Pak. Ya, ini bentuk penghinaan. Orangnya ada, tapi yang ditanya justru yang tidak ada, yang sudah wafat, yang sudah mati, yang sudah terbunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, pertanyaan kita sekarang, kenapa orang-orang jahiliyah itu dulu, Pak, suka bunuh anak-anaknya, yang perempuan khususnya? Karena bagi mereka aib. Aibnya itu apa? Ya, kata ulama terlalu banyak kalau disampaikan, tapi diantaranya yang saya nukil dari perkataan para ulama, kalau ada orang-orang dulu, orang kafir Quraisy punya anak perempuan itu, mereka tidak mau karena nanti ketika sudah tumbuh dewasa anak perempuan itu tidak punya kekuatan untuk diajak perang. Karena orang-orang dulu, Pak, hobinya apa? Memang bunuh-bunuhan, perang antar suku itu perang. Makanya kalau punya anak perempuan tidak ada manfaatnya, nggak bisa diajak perang. Karena perang dulu nggak pakai senjata, perang fisik. Kalau sekarang anak perempuan mungkin bisa pakai teknologi, ya hanya tinggal pencet tombol, ledakan, selesai. Tapi dulu nggak bisa. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, karena anak perempuan itu budaya Arab dulu, kalau punya anak perempuan banyak itu menandakan laki-laki yang tidak jantan. Jadi kurang itu kelaki-lakiannya, Pak. Ini kalau sampai hari ini masih ada yang punya anak perempuan semua, malu, Pak. Ya dulu begitu, kalau ada anak perempuan, wah, laki-laki anak perempuan semua. Enggak ada kejantanan kamu. Dikecilkan itu, naudzubillah. Makanya kata Nabi apa? Siapa yang punya anak perempuan, 4 anak perempuan dan semuanya solehah, jaminannya surga tuh. Ada kan? Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Nabi menepis pemikiran jahiliyah itu. Nah, itu yang kedua tuh alasan mereka. Yang ketiga, ya kenapa? Karena orang-orang dulu ketika punya anak perempuan, lalu anak perempuan itu ditumbuh besarkan, menghabiskan biaya besar tuh perempuan tuh. Tapi memang sekarang juga benar ya, Pak, anak perempuan itu, Pak, make upnya, ya, dari pakaiannya aja paling banyak pakaian apa? Perempuan lah. Kita masih simpel saja, aurat kita hanya pusar dan bawah lutut. Ya, Bapak kan kalau keliling-keliling juga enggak apa-apa. Bawah pusar sampai bawah lutut ke kantor itu enggak aurat secara agama. Tapi kan orang akan bertanya, udah lama begitu, Pak? Subhanallah. Ya. Maka dikatakan itulah kenapa orang Arab jahiliyah itu malu, lalu anaknya dibunuh. Dan cara membunuhnya macam-macam. Ada yang istrinya ketika hamil siap melahirkan, digali tanah, istrinya berbaring di sana. Nanti kalau yang lahir perempuan langsung dibunuh di situ. Kalau laki-laki diambil. Yang kedua, ditumbuhkan dulu, dibesarkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, usia kira-kira 3 tahun, 4 tahun, diajak jalan keluar, didandani, dipercantik, lalu digali tanah, dikubur dalam keadaan hidup-hidup, dipendam sampai mati. Itu caranya begitu. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, cerita ini, Pak, jangan dianggap hanya dongeng. Akhir zaman sekarang kejadian atau enggak? Bahkan lebih parah, kalau boleh kita ukur, lebih parah kejadiannya di zaman jahiliyah atau sekarang yang dikatakan zaman khairu ummah. Mana lebih parah? Sekarang, Pak, itu aborsi. Ya aborsi kalau orang-orang dulu jahiliyah sudah lahir baru dibunuh. Sekarang belum dilahirkan, masih dalam kandungan sudah aborsi itu, sudah dibunuh. Bahkan naudzubillah, kalau dikatakan ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak mampu, tapi orang kaya yang dia berzina, kumpul kebo, dia malu tutup aibnya, dia aborsi. Jadi lebih parah mana? Lebih parah sekarang. Makanya jahiliyah itu di zaman dulu, tapi sifat jahiliyah sampai sekarang itu masih ada. Maka hati-hati. Saya pernah menyampaikan, pembunuhan pun sama. Dulu suku Quraisy kalau jalan, Pak, itu nggak berani dirampok, nggak berani dirampok. Bahkan ketika mau merampok itu seperempat saja hartanya, atau sepertiga lah. Kamu mau kemana? Mau ke Syam, serahkan hartamu, sepertiga saja.
Sisanya untuk bekal di jalan. Masih ada adab merampoknya. Sekarang coba orang begal itu. Motor hilang. Nyawa hilang. Bukan cuma hilang, dimutilasi lagi. Naudzubillah. Ya kalau dulu orang Arab berani, kalau mau perang, mau adu mulut, berantem, dia sebut namanya, namaku fulan. Aku tinggal di kabilah ini. Kalau kamu nanti mau dendam, datang ke sini. Atau kalau aku mati, antarkan jenazahku ke rumahku. Rumahku di sini. Tuh, subhanallah. Makanya nama orang Arab itu kan gagah-gagah. Hamzah, Umar, Abu Bakar. Kenapa? Kalau mau perang tuh berani. Nggak ada orang Arab namanya siapa? Bunga. Nggak ada. Subhanallah. Maka ini dikatakan wa idal mau'udatu su'ilat, ditanya. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutilat. Dosanya apa? Kok sampai dibunuh itu anak? Dosa kecilnya apa? Hatta ayi itu bi ayi itu menunjukkan kecil, Pak. Punya dosa apa? Walaupun dosa kecil, sebutkan apa dosanya kok dibunuh? La haula wala quwwata illa billah. Allah ingatkan kepada kita ini tentang bagaimana dari yang paling tinggi sampai yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita sendiri, sampai ada orang-orang yang membunuh anak-anaknya. Semua ini akan menjadi pertanggungjawaban. Di ayat 10-nya wa idas suhufu nusyirat wa idas sama'u kusyitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat. Ini insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allah berbicara tentang neraka, Allah masih berbicara tentang kekuasaan atau kehebatannya. Saya kira ini karena waktu.